Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyul muttaqin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul ghurril muhajjalin wa akhirul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah. 600. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin ibni Malik, dari Anas bin Malik. Kalau Malik bin Anas itu salah satu dari imam dari 4 mazhab, yang juga gurunya Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i mengaji langsung kitab Muwatta karya Malik bin Anas. Kalau ini sahabat yang kecilnya, beliau berkhidmah di rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ibunya nggak punya apa-apaan untuk diberikan kepada Rasul. Akhirnya anak ini suruh apa? Berbakti kepada Rasul di rumahnya. Beliau termasuk salah seorang sahabat yang usia cukup lanjut ketika meninggal. An Anasin, dari Anas bin Malik, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-samtu hikmatun. Diam salah satu cara yang menunjukkan orang itu bijaksana, cuma sesuai dengan tempatnya. Jangan dia diam yang seharusnya dia bicara, atau sebaliknya, harusnya dia diam dia berbicara. Ini nggak benar ya. Jadi yang dimaksud diam ini bukan diam terus, enggak, ya kan? Ya, kalau memang ya diam itu ya apa namanya, baik untuk dia gitu. Tapi kalau ada dia harus berbicara lalu dia diam, ya namanya ya kurang bijak ya. Wa qalilun fa'iluhu, tapi sedikit yang melakukannya, sedikit ya. Diam yang apa, mendatangkan kebijaksanaan ya. Justru orang diam banyak mendatangkan madarat. Akhrajahu al-Baihaqi fi Syu'abi bisanadin dha'ifin. Hadis riwayat Imam Baihaqi dalam kitab Asy-Syu'ab dengan sanad yang lemah. Wasohaha, dan beliau mensahihkan anahu mauqufun, bahwasanya hadis itu terhenti min qauli Luqman al-Hakimi,
yaitu dari ucapan Luqman Al-Hakim. Ya, jadi ada mengatakan itu adalah ucapan Luqman Al-Hakim. Siapa Luqman Al-Hakim? Ini yang Allah Subhanahu wa taala firmankan ucapannya, yaitu ketika dia menasihati anaknya, ya, wa idz qala Luqmanu libnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ya la zulmun azim. Itu yang dimaksud Luqman itu. Jadi ada mengatakan beliau seorang nabi tapi bukan rasul, ada mengatakan seorang hakim, ya ahli hikmah. Ya, itu berbeda pendapat di antara ulama. Ya, makanya kalau dikatakan itu ucapan Luqmanul Hakim, ya ada benarnya juga. Karena ini ucapan yang bijak. Asamtu hikmatun wa qalilun fa'iluh. Kemudian selesai, lalu bab akhlak yang tercelah. Akhlak yang tercelah. Kita tahu Rasulullah SAW diutus untuk apa? Liutamima makarimal akhlak. Innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Jadi kalau Rasulullah perhatian kepada akhlak, ya itu luar biasa. Karena Allah Subhanahu wa taala memuji Rasul bukan dengan salatnya, bukan dengan puasanya, tapi dengan akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau dan sungguhnya engkau itu betul-betul. Ini pakai ala. Ala ini tentu di atas tapi sifatnya nempel. Suatu yang nempel ini kuat. Ya, beda dengan fauqa. Kalau fauqa itu di atas tapi nggak nempel. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang akhlak baginda Rasul, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau betul-betul ya berakhlak yang mulia. Ini akhlak-akhlak yang tidak baik, ya, yang tentunya harus kita hindari. Ini kebanyakan terkait dengan hati sebenarnya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal hasada, jagalah dirimu dari apa? Sifat iri, hasad. Karena hasad ini ya sangat bahaya. Tentu yang mulai hasad ya adalah iblis, ya termasuk setan. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan malaikat untuk sujud hormat kepada Nabi Adam, lalu iblis nggak mau, itu Allah sebutkan iblis. Nah, ketika menggoda Nabi Adam, Allah sebutkan apa? Setan. Ya, dia juga. Ya, dia juga. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berkata, kata Allah, kepada para malaikat, sujud hormatlah kalian, bukan sujud ibadah. Karena sujud ibadah hanya untuk Allah. Nggak boleh kita sujud ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sering sampaikan sujud yang dibenarkan sujud ibadah, pertama dalam sholat, kedua sujud tilawah, kita membaca ayat yang dianjurkan kita sujud, bisa dalam sholat, bisa di luar sholat. Ya, kalau kita baca dalam sholat, wasjud waqtarib umpamanya, ya kita sujud tilawah. Dan dengan sujud tilawah, ya itu belum satu rakaat, makanya kita bangun lagi, ya baca lagi, gitu. Nanti baru, kenapa? Karena nggak pakai ruku, ya. Sebab ya ada yang nggak tahu, ya ada orang sholat subuh, ya gitu, lalu pakai apa? Sujud tilawah. Begitu bubar, ini jamaah yang nggak tahu ngatain imam, ya kok imam katanya sholatnya 3 rakaat subuh, ya padahal itu nggak termasuk 1 rakaat, orang rukuknya nggak ada, ya kan, i'tidalnya nggak ada, gitu ya. Nah, jadi ya banyak yang belum tahu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah sujud syukur, ya sujud syukur, ya sujud syukur kita mendapatkan kabar gembira atau sesuatu yang menggembirakan, ya disunatkan apa? Sujud syukur. Yang keempat adalah sujud sahwi juga dalam salat, ya. Jadi
ya Allah sebutkan apa? Ila iblisa, kecuali iblis yang nggak mau. Tapi di saat iblis menggoda Nabi Adam, ya, yaitu wa qulna ya adamuskun anta wa zawjuka al-jannata. Ya, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Fa azallahuma syaitanu. Allah sebutkan setan bukan iblis. Jadi kalau setan itu perbuatannya sebenarnya. Iblis sosoknya kayak gitu. Ya, nah jadi Allah sebutkan apa? Setan, ya. Nah, itu pertama kali yang hasad adalah apa? Iblis. Dia nggak mau sujud karena dia iri, ya. Dia iri dengan Nabi Adam, ya. Karena dia merasa dirinya lebih mulia dari Nabi Adam. Makanya ketika Allah tanya, "Ma mana'aka alla tasjuda id amartu?" Apa yang membuat Anda tidak sujud ketika aku perintahkan? Iblis menjawab, "Ana khairum minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin." Kata iblis, aku lebih hebat, lebih baik daripada Adam. Kau ciptakan aku dari api, sementara kau ciptakan Adam dari tanah. Padahal orang itu mulia atau tidak di sisi Allah adalah dari segi baktinya, dari segi amalnya, bukan dari segi asal ciptaannya. Kalau dari asal ciptaannya itu sama, ya sama. Tapi yang Allah memberikan kelebihan adalah dari segi apa? Takwanya. Makanya Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Maupun dia berasal dari mana itu Allah tidak lihat. Mau warna kulitnya hitam, putih, ya itu Allah tidak lihat. Tapi yang Allah lihat adalah ketakwaannya, itu dari segi baktinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diikuti oleh siapa? Oleh Qabil terhadap Habil. Ini karena hasad juga. Karena hasad. Ya, sekalipun tidak menyimpang daripada keimanan, masih bertauhid, ya, tapi karena hasad Qabil membunuh Habil. Ya, ini pembunuhan pertama di atas muka bumi. Ya, makanya Qabil nggak bisa nguburin saudaranya Habil. Dia kebingungan. Untung saja ada burung gagak mencontohkan. Ya, burung gagak, ya ada yang satu lagi mati, lalu dia menggali tanah, dikuburkan. Nah, dari situlah ya Qabil belajar menguburkan saudaranya yaitu Habil. Itu pun gara-gara apa? Hasad. Jadi ya hasad itu sangat bahaya. Permusuhan yang ditimbulkan oleh hasad susah dipadamkan. Susah dipadamkan. Dipadamkan itu nanti sifatnya semu. Besok timbul lagi, berantem lagi. Itu karena kalau disebabkan oleh hasad. Bainal hasada, sebab sesungguhnya hasad ya'kulul hasanati, dapat menggerogoti kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Habis pahala kita disebabkan hasad. Ya, pahala dari amal soleh ini habis dimakanin, digorogotin oleh hasad. Kayak apa hasad menggerogoti, menghabiskan pahala amal soleh? Rasulullah menggambarkan kama ta'kulun narul hataba, seperti api membakar kayu. Lama-lama kayunya habis gak? Habis. Kayak gitu. Jadi lama-lama pahala amal solehnya habis, digorogotin, dimakanin oleh hasad. Akhrajahu Abu Dawud, hadis riwayat Imam Abu Dawud. Wali Ibnu Majahin min hadisi Anasin nahuhu, juga Ibnu Majah dari hadis Anas meriwayatkan hadis yang sama. Ya, jadi ya kita selalu berlindung kepada Allah dari hasad, karena ini penyakit yang paling ya bahaya. Wanhu, dan juga dari Abu Hurairah. Kalau beliau berkata, kalau Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, laisa syadidu bisura'ah. Orang kuat itu bukan ahli berantem, bukan jago gulat, bukan. Ya, orang yang disebut apa? Syadid, kuat, ya, jawara, itu bukan orang yang ya pandai berantem. Surah itu apa? Musyawarah itu gulat dari. Ya, musyawarah.
Ya, musyawarah hurrah berarti gulat bebas. Ya. Orang Arab sedang mantu kalau acara TV musyawarah. Ya, mereka nonton. Innamas syadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Sungguhnya orang yang kuat, kata Rasul, adalah orang yang dapat mengontrol, ya, mengontrol dirinya ketika marah, menguasai dirinya ketika marah. Itu orang kuat. Orang kuat, ya. Kenapa? Karena di saat orang itu marah, apapun bisa terjadi kalau amarah itu tidak terkontrol, tidak terkendali, bahkan nyawa pun bisa hilang. Ya, makanya ada sahabat minta nasihat kepada Rasul. Rasulullah jawab, la taghdab, la taghdab, la taghdab, sampai 3 kali. Kamu jangan mengumbar amarah, jangan mengumbar amarah. Ya, memang berat menahan amarah. Ya, menahan amarah itu berat. Makanya dianjurkan di saat ya kita marah berdiri, cepat duduk. Kalau nggak bisa juga langsung wudhu. Ya, langsung wudhu. Ini untuk menangkal, mengendalikan ya amarah. Ya, karena amarah itu ya setan paling demen tuh kalau orang lagi marah. Ya, digoda, ya maka apapun bisa terjadi. Muttafaqun alaih. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Makanya dalam Islam marah itu ya setelah berselisih bentuknya bukan bukan dengan tindakan, ya, tapi tidak tegur sapa. Itu diperbolehkan oleh Rasul selama 3 hari. 3 hari aja. Kalau kamu kesal, ya jangan berupa tindakan, jangan. Tapi nggak negur aja. Itu diperbolehkan 3 hari. Ya kan? Lebih dari 3 hari haram. Maka dalam sabda Rasulullah SAW, la yahillu li imri'in ayahjura akhahu fawqa thalathin. La yahillu berarti tidak halal berarti haram. Haram bagi seseorang ya untuk tidak tegur sapa lebih dari 3 hari. Kalau mau marah silakan, nggak tegur sapa 3 hari aja. 3 hari aja, tapi jangan lebih. Ya, lebih haram. Ya, itu. Ya, tentu orang yang pertama menegur itulah yang dapat pahala lebih banyak. Ya, itu. Jadi kalau nggak nanya, sebatas itu aja kalau marah. Ya, jangan berupa ya tindakan gitu ya. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala menyifati orang-orang bertakwa ya adalah orang yang dapat memaafkan dan tidak melakukan balas dendam terhadap orang yang merugikan dia atau membuat salah kepada dia. Yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ciri orang bertakwa dari mulai wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Siapa? Orang bertakwa itu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal qaziminal ghaiza. Ini dia. Ya, wal qaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Qazim itu menahan amarah. Sama ini menahan amarah. Udah menahan amarah, lalu wal 'afina, mau memaafkan. Ini luar biasa. Ya kan? Udah tidak membalas tapi juga memaafkan. Makanya itulah sifat-sifat orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa bukan pendendam, ya kan? Ya, tapi ya itu sangat dibutuhkan usaha keras dari kita. Ya, untuk melakukan itu. Karena itu susah emang. Ya, susah. Ya kan kita maunya marah aja kan. Ya, nah inilah ya, itu ciri orang bertakwa. Kemudian An Ibnu Umar dari Abdullah bin Umar. Qala beliau berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Perbuatan zalim lawan daripada adil ya adalah merupakan ya perbuatan yang mengakibatkan gelap di hari kiamat. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala masalah zalim ini Allah mengharamkan atas dirinya. Dalam diskusi Allah berfirman, inni haramtu zulma fala tazalamu. Hadisnya panjang itu. Ya, sungguhnya aku mengharamkan atas zatku kezaliman. Makanya banyak ayat ya, wa mallahu bizallamil lil abid. Allah sekali-kali tidak berbuat zalim. Ya, zallamin lil abid, ini pakai sigat mubalaghah. Ya, terhadap hambanya. Padahal Allah punya kuasa mutlak. Ya, enggak mau berbuat zalim. Makanya
ya di akhir khutbah Jum'ah itu selalu dibacakan apa? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ya kan? Allah memerintahkan keadilan, lawan daripada kezaliman. Gitu. Ya, lawan daripada kezaliman. Oleh karena itu doa orang yang dizalimi ini mustajab. Dakwatul mazlum ya mustajabah. Doa orang yang dizalimi itu terkabul. Cuma ya terkabulnya ini tentu tergantung Allah. Gitu. Ya. Cocoknya orang ini ya gimana dikasih ya peringatannya, gitu kan? Jangan sekali-kali kita mendikti Allah, menuntun Allah. Jangan. Oleh kita pasrahkan saja bentuk balasan Allah kepada orang yang berbuat zalim. Ya, jangan kita yang ngatur Allah, enggak. Ya, sama dalam kita berdoa, gitu. Ya, jangan kita paksakan permintaan kita harus dikabulkan oleh Allah. Padahal terkadang Allah kabulkan, ya, sementara permintaan kita Allah nggak kabulkan, tapi Allah kasih yang terbaik. Kenapa? Karena apa yang kita minta belum tentu yang terbaik, belum tentu yang terbaik. Ya, itu pernah Sa'labah, dia, ya orang nggak punya, berkali-kali dia datang kepada Rasul agar dia, ya dia minta kepada Rasul, ya supaya Allah jadikan dia orang kaya, minta doa. Ya kita tahu doa Rasul kan mustajab. Kata Rasul, sedikit tapi Anda pandai mensyukuri itu lebih baik daripada banyak Anda nggak bisa mensyukuri. Dia minta terus, akhirnya apa? Rasulullah berdoa, dikabulkan. Jadi orang kaya. Kekayaan zaman dulu kan berupa hewan ternak, ya kan? Awalnya Jumat ditinggalkan, lama-lama sholat fardu ditinggalkan karena ngurusi hartanya. Ya, sampai-sampai ketika ditagih zakat, diminta bayar zakat, dia nggak mau bayar. Dia tidak mau bayar. Ya, na'udzubillah min zalik. Berarti menurut dia banyak duit itu apa? Ya, menggembirakan dia, bermanfaat buat dia, tapi ternyata ya tidak. Nah, jadi kita pasrahkan saja kepada Allah, jangan mendikte Allah, gitu. Jadi dalam kita berdoa belum tentu nggak diterima, cuma Allah kasih yang lain. Cuma Allah kasih yang lain. Ya, makanya jangan apa? Menganjurkan kepada orang bersedekah nanti dapatnya segini, dapat segini, dan juga bentuknya materi. Jangan. Itu terserah Allah. Tapi yang pasti Allah akan ganti. Cuma bentuk gantinya terserah Allah. Gitu. Ya, terserah Allah. Jangan kita janjikan Anda sedekah 100.000 akan Allah balas, Allah kasih apa 10 juta. Ya, ini nggak benar. Ya, kalau Allah kasih, kalau enggak kecewa itu orang. Tapi Allah kasih cuma dari segi apa? Yang lain sebenarnya. Keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, anaknya taat, kan gitu. Itu juga apa? Ganti. Itu ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jadi apa namanya? Ya di sini lebih tegas lagi hadis tentang ya apa? Berbuat zalim, ya. An Jabirin qala, ya. An Jabirin dari Jabir, qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaquz zulma. Jagalah dirimu dari berbuat zalim. Bukan bertakwa dari kezaliman, enggak. Ya, itu berbeda nanti artinya. Jadi asal daripada ittaqwa adalah waqa. Waqa itu apa? Menjaga. Ya, berarti orang yang bertakwa adalah orang yang menjaga dari azab Allah dengan melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Makanya ulama memberikan ta'rif, definisi takwa, imtithalul awamir wajtinabun nawahi, yaitu ya mematuhi perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ya, itu. Jadi ada itaqunar, nanti ada itaqullah. Ya, itu beda itu. Ya, semua artinya adalah menjaga. Menjaga. Makanya di sini jagalah dirimu dari apa? Berbuat zalim. Ya, berbuat zalim. Gitu ya. Karena ya perbuatan zalim ini ya apa namanya? Sangat-sangat ya apa namanya? Buruk sekali dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Ya.
yaitu kezaliman itu mengakibatkan kegelapan nanti di hari kiamat. Kegelapan artinya apa? Satu azab ya. Jadi orang berbuat zalim ya, meskipun di dunia lepas dari hukum, ya kan, ya lepas dari, kan banyak sekali orang berbuat zalim tapi nggak kena sanksi, ya kan, nggak kena sanksi apa-apa. Ini bukan berarti akan bebas dari pengadilan Allah, ya tetap Allah akan adili. Jangankan manusia, antara binatang itu Allah adili nanti. Binatang pemangsa dengan binatang yang dimangsa nanti disuruh balas. Nah, setelah keadilan mereka terima semua para binatang ini, lalu Allah jadikan apa? Tanah. Di saat itu orang kafir melihat, wah enak banget binatang, ya kan? Nggak ada kelanjutan, ya kan? Neraka surga nggak ada dia, ya. Makanya mereka pengen. Apa kata orang kafir? Ya laitani kuntu turaba. Ya laitani kuntu turaba. Ya, duh, semoga aku menjadi tanah. Ya nggak bisa manusia, ya kan? Ada kelanjutan neraka dan surga, gitu. Saking takutnya dia maafin neraka, dia sampai apa? Mengharap, ini harapan yang nggak mungkin tercapai. Makanya pakai laita. Kalau la'alla itu harapan yang bisa jadi tercapai. Kalau laita sama sekali. Makanya harapan mereka ini untuk menjadi tanah, ya tanpa dihisap oleh Allah, tanpa ada neraka dan surga, ini nggak mungkin terjadi. Ya laitani kuntu turaba. Ya seperti itu. Ya apalagi di antara manusia, itu di antara binatang. Ya di antara manusia tetap. Ya Allah akan adili. Mereka bisa lepas dari di dunia dari hukum, ya tapi nanti di akhirat ya tidak akan terlepas dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Lalu wattaqus suhha, dan jagalah dirimu dari sifat kikir, sifat pelit. Ya, suhha itu sahih, ya, pelit, ya. Apa bedanya dengan bakhil? Lebih tinggi suhha, orangnya sahih. Ya, kalau bukhul, pelit, orangnya bakhil. Ya, anta bakhil anta gitu kan. Ya, jangan anta bukhul, jangan anta bakhil. Tapi kalau sifatnya disebut bukhul, itu pelit. Pelit masih mending. Bukhul masih mending ketimbang suha. Ya, suha ini di atas pelit, ya di atas apa? Bukhul. Ya, lebih tinggi. Ya, dua-duanya jelek. Nah, ini kan cara Allah Subhanahu wa taala ya, supaya manusia ini tidak dibudakin harta. Tapi pada dasarnya manusia itu cinta harta. Dalam firman Allah, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ini Allah yang berbicara. Sebagai pencipta manusia, tentu Allah paling tahu bahwa manusia cinta harta. Ya, apa kata Allah? Dan sungguhnya dia manusia lihubbil khairi. Ya, terhadap cinta harta lasyadid, sungguh sangat kuat. Bohong kalau ada orang mengatakan saya enggak demen harta, bohong. Ya, ini Allah yang berbicara. Ya kan? Makanya masalah harta, orang udah punya banyak, masih tetap akan nambah terus. Para koruptor, memang miskin, mereka kagak kaya. Oh, kaya-kaya itu. Ya kan? Kaya-kaya. Ya, luar biasa. Ya, ratusan miliar dia punya. Tapi tetap aja. Ya kan? Nah, inilah. Makanya, supaya harta itu nggak menguasai manusia, Allah wajibkan zakat. Ya, lalu dianjurkan sedekah, kan gitu, wakaf dan sebagainya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mencaci sifat bukhul, sifat suha, ya kan? Ya, ini salah satu. Ya, untuk menghilangkan apa? Manusia ya dibudakin oleh harta. Fainahu, maka sungguhnya sifat kikir itu ahlaka man kana qablakum. Itu yang membinasakan orang atau umat sebelum kamu sekalian. Itu disebabkan kekikiran mereka. Jadi juga di dalam hadis lain ya, yang kita kenal apa? Yang menghancurkan umat terdahulu di samping sifat kikir juga apa? Tidak ada supremasi hukum. Ya. Jadi ketika ada seorang bangsawan melanggar hukum, ya itu dia mencuri, kan hukumannya dalam Islam kalau sampai satu nisab dipotong tangannya. Bahkan itu Al-Quran
as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Ya kan gitu. Ya, karena dia bangsawan, sahabat, banyak sahabat minta pada Rasul agar diberikan apa? Keringanan atau dibebaskan sama sekali. Cuma sahabat kadang berani. Ada mereka minta kepada Zaid bin Harisah yang dulu pernah menjadi anak angkat baginda Rasul. Ya, makanya dulu namanya Zaid bin Muhammad. Ya, lalu Allah larang anak adopsi itu nggak boleh dipanggil dengan bapak angkatnya. Lalu kembali lagi menjadi Zaid bin Harisah. Dia yang maju. Ya, di situ Rasulullah dengan nada tinggi beliau mengatakan apa? Bersabda, ya kan? Ya, yaitu innama ahlakal ladzina min qablikum annahu idza saraka syarif tarakuhu wa idza saraka dhaif aqamu alaihi al-hadda. Wallahi law Fatimata binti sarakat laqata'tu yadaha. Ini sabda Rasulullah luar biasa nih, supremasi hukum. Kata Rasul, sungguhnya yang membuat hancur umat-umat terdahulu itu apabila orang yang terhormat, orang mulia, pejabat mencuri, tarakuhu, mereka biarkan. Ini sekarang terjadi seperti itu. Tapi kalau orang yang lemah mencuri, aqamul hadda, mereka lakukan sanksi hukum. Istilah kita, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Di samping nggak ada berarti, ya kan? Cuma ke atas ke bawah doang. Ya, gitu. Ya pisau kan sepertinya begitu. Ya, tajamnya ke bawah. Kalau motong ke bawah, nggak ada motong ke atas. Ya, nah jadi itu istilah. Ya, nah itu seperti itu. Itu juga sama seperti ini yang menghancurkan umat-umat terdahulu. Akhrajahu Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim. Nah kemudian ya ada akhlak yang tidak baik juga menghancurkan amal, di mana amal kita tidak diterima. Ya ini Rasulullah sangat wanti-wanti sekali, yaitu an Mahmud bin Labid, dari Mahmud bin Labid. Ya. Kalau beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum. Sungguhnya sesuatu yang aku khawatirkan terhadap kalian, ya ini yang Rasulullah khawatirkan, asyirkul azgharu, penyekutuan yang lebih kecil, syirik asghar. Ya. Sebelum Rasulullah SAW, Rasulullah ditanya oleh para sahabat, apa syirik asghar itu? Rasulullah melanjutkan ar-riya'u. Ya, kalau Rasulullah nggak lanjutkan, pasti sahabat bertanya, wa ma syirkul asghar? Ya kan? Ya, kalau syirik besar adalah menyekutukan Allah. Ya, ini yang dikatakan oleh Luqmanul Hakim tadi, inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar. Kenapa? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Ya, yang seharusnya ibadah itu kepada Allah, itu kok ibadah bukan kepada Allah. Nah, itu berarti zalim. Nah, ini Rasulullah sangat khawatir, ya, ada kemusyrikan yang kecil, apa? Ar-riya'u. Riya. Jadi beramal bukan karena Allah, ingin dipuji, ya kan? Ingin dipuji. Ya, ada cerita, ya ini cerita benar ya. Dia nggak pernah salat, ya kan? Nah, begitu dia salat, kan, supaya orang tahu padahal di kamar dan salatnya zuhur, dia baca dengan suara keras. Ini juga udah nggak benar. Ya, supaya apa? Supaya menunjukkan bahwa dia itu salat gitu. Ya, jadi ya beramal ya bukan karena Allah, atau karena Allah tapi juga disertai dengan makhluk yang lain, makhluk Allah, ya kan? Karena mertua umpamanya, ya ada orang ya sholat supaya mertuanya apa memuji dia, ya itu Allah tidak terima, meskipun awalnya karena Allah, ya awalnya karena Allah. Jadi ya kita harus murni, mukhlison lahuddin, harus betul-betul ikhlas, ya jangan ya karena selain Allah, karena selain Allah itu namanya riya, Allah tidak terima. Akhrajahu Ahmadu bisnadin hasanin. Kemudian satu lagi, an Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ayatul munafiki salatun. Tanda munafik itu ada 3. Ini munafik hadis, bukan munafik Al-Quran. Kalau munafik Al-Quran adalah ya lisannya beriman tapi hatinya kafir.
itu munafik Al-Quran. Kalau ini munafik perbuatan. Ya, nggak kafir kalau ini, cuma bahaya. Munafik itu muncul setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Begitu Islam kuat, ya Yahudi karena nggak bisa lagi melawan umat Islam, ya akhirnya mereka apa? Pura-pura beriman. Ini yang disebut oleh Allah dalam surat Al-Baqarah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Kata Allah, ada di antara manusia orang yang berkata, kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada hari akhir. Tapi iman mereka disanggah oleh Allah, ditolak oleh Allah. Dengan tegas Allah menyatakan apa? Wa ma hum bimu'minin. Mereka tidak beriman. Tujuan mereka apa? Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Mereka ingin menipu Allah. Ya, makanya Allah tegaskan, yang mereka tipu ya tidak lain hanya diri mereka. Kenapa? Allah nggak bisa ditipu, nggak bisa dibohongin. Ya kan? Kan dia bohong itu. Dia pura-pura beriman. Bahkan sholat. Nah, sholat yang rame doang, maghrib, subuh kagak sholat dia. Ya, karena apa? Supaya betul-betul dianggap dia orang yang beriman. Bahkan dalam sejarah mereka bangun masjid, namanya Masjid Dirar. Ada kan dihancurkan oleh para sahabat. Ya, ini munafik, musuh dalam selimut. Awalnya Yahudi, ya kan gitu. Kemudian ditiru oleh orang-orang ya kafir Madinah. Maka muncullah kelompok ya munafik dari Arab yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, kan kafir kok namanya Abdullah. Ya, mereka sebenarnya percaya Allah, cuma mereka apa? Menyekutukan Allah dalam beribadah. Makanya nggak ada tuh dalam sejarah orang Arab anaknya dinamain apa? Allah, nggak ada, nggak berani mereka. Mereka tahu itu al-ismul azam, nama yang agung. Ya, Abdullah iya, gitu. Abdullah iya. Ya, makanya ya dari Asmaul Husna itu kan harus pakai Abdun. Ya, kalau kita ngambil dari Asmaul Husna, namanya Al-Khaliq, harus Abdul Khaliq. Tapi boleh kita panggil orang yang namanya Abdul Khaliq, Khaliq aja boleh nggak? Boleh. Ya, Abdul Jabbar kita panggil Jabbar aja boleh. Ya, kan gitu. Ya, Abdul Muhyi kita panggil Muhyi. Tapi giliran Abdullah, orang itu kita panggil Allah, boleh nggak? Nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani. Paling apa? Dul. Ya, Dulo paling, atau Dul atau Dulo. Ya, ya mungkin sekarang lebih keren Dul kali ya. Ya, nggak Dulo. Kalau zaman dulu Dulo. Ya, kalau sekarang Abdullah itu menjadi Dul, ya gitu ya, karena lebih keren katanya, ya kan, lebih keren. Itu kan gara-gara ada artis namanya dipanggil Dul gitu ya. Ya, jadi ya itu nggak ada. Ini al-ismul azam. Nah, jadi munculnya munafik itu ya dari orang Yahudi. Ya, kenapa? Orang Arab itu pada dasarnya mereka nggak kenal pura-pura. Yang beriman terang-terangan beriman, kafir terang-terangan kafir. Lalu diajarin oleh Yahudi. Ya, pertanyaannya, apakah kemunafikan mereka itu ada manfaatnya bagi mereka? Kan mereka mencari itu, keuntungan dari kemunafikan mereka. Jawabannya iya, tapi nggak lama. Ya, makanya di sini kita lihat Allah memberikan contoh, masal perumpamaan. Kata Allah apa? Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Falamma adat mahallahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumati la yubsirun summun bukmun umyun fahum la. Nah, itu kata Allah apa? Perumpamaan mereka orang munafik itu seperti orang dalam kegelapan dia bikin api. Ya. Tempat yang gelap lalu dinyalakan api. Ada nggak manfaatnya api itu? Ada. Ya, sehingga dia bisa lihat sekeliling dia. Kalau ada yang membahayakan dia bisa menghindar kan? Ya kan? Tapi nggak lama. Falamma adat mahallahu, manakala api itu menyinari sekitar dia, ya Allah padamkan itu api. Falamma adat halallahu zahaballahu binurihim. Ya, Allah hilangkan cahaya mereka. Artinya apa? Cahaya api itu dipadamkan lagi. Jadi manfaatnya nggak lama, tidak lama. Ya, sambil bukti dari sejarah. Ya, dulu ya apa namanya
orang-orang munafik, ya dia menuduh Sayyidah Aisyah berselingkuh kan begitu, ya kan? Ada itu manfaatnya. Abu Bakar marah, Rasulullah juga marah, ya kan? Sampai Abu Bakar bersumpah, orang yang membicarakan fitnah itu atau disebut dalam sejarah hadisul ifki, ya, tentang Siti Aisyah yang selama ini aku bantu, aku akan stop bantuanku. Diomelin Allah, diomelin dalam surat At-Taubah, wala ya'tali ulul fadli wasa'ah. Jangan bersumpah seperti itu, sebab kalau Abu Bakar tetap memegang sumpahnya, pahala dia nggak dapat dari memberikan bantuan kepada orang lain, ya kan? Ya, akhirnya disuruh batalkan, suruh langgar sumpahnya, gitu sampai begitu. Jadi ada pengaruhnya. Ya Rasulullah juga, ya, tapi nggak lama. Kenapa? Karena Allah turunkan firman-Nya, ya kan? Ya, artinya Allah yang membebaskan, membersihkan nama Siti Aisyah. Ya, itu dalam surat At-Taubah. Jadi ada sebentar, gak lama. Juga ketika perang Uhud, kan orang munafik pada ikut tuh, ya semangat dia. Bahkan mereka yang minta Rasulullah menyambut orang-orang kafir Mekah di luar Madinah, tepatnya di Gunung Uhud. Nggak tahu mereka punya rencana jahat. Begitu di tengah jalan, orang munafik menarik pasukannya yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul sebanyak 350 orang untuk menjatuhkan mental para sahabat. Awalnya iya, goyah juga kan, pasti namanya manusia. Tapi justru Allah mantapkan hati para sahabat. Ya, ada pengaruhnya sebentar. Ya, nggak lama. Ini yang Allah gambarkan seperti menyalakan api di tempat yang gelap, ya kan? Begitu apinya menyala, ada manfaatnya, lalu Allah padamkan. Gitu. Ya, itu gambarnya seperti itu. Nah, nanti kita baru teruskanlah ayat-ayat munafik itu. Nah, jadi mudah-mudahan sifat-sifat buruk ini, ya, Allah Subhanahu wa taala jaga dari diri kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Hamdan muwafi'an li ni'ami mukafi'an li mazidih. Ya Rabbana ya Allah ya ilahana. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma hassin akhlaqana kama hasanta khalqana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.